Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas mengenai vektor. Vektor adalah suatu ruas garis yang memiliki panjang dan juga arah. Jadi di sini ada dua kata kunci, yaitu dia memiliki panjang dan arah. Ya, vektor ini bisa ada di R2 atau bidang datar dan juga bisa ada di R3. Ya. Vektor di R2 berarti digambarkan dalam sumbu koordinat dengan dua komponen, yaitu X dan juga Y. Jika di R3 berarti dia memiliki tiga komponen, yaitu X, Y, dan juga Z. Ya, itu yang membedakan vektor di R2 dan R3. Nah, vektor sendiri digambarkan oleh sebuah garis yang berbentuk seperti panah, karena dia garisnya berarah. Nah, jika di R2 digambarkan seperti ini, dari titik 0,0 menuju titik dengan koordinat X, Y. Jika di R3, nah ini panahnya menuju titik P dengan koordinat X, Y, Z. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama kalian diharapkan dapat menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Kemudian yang kedua diharapkan kalian dapat menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai konsep vektornya. Nah, bagaimana sih penulisan vektor? Nah, vektor ini ditulis menggunakan huruf kapital ataupun menggunakan huruf kecil. Boleh. Jika menggunakan huruf kapital, ya ditulis dalam huruf kapital AB, kemudian ada tanda panah. Jika vektor ditulis dalam huruf kecil, di sini menggunakan satu huruf saja, yaitu misalkan U, berarti ini dibacanya vektor U. Penulisannya juga sama menggunakan tanda panah di atas. Jika di sini ada suatu vektor, kemudian di sini adalah titik A, dan di ujung panahnya itu adalah titik B, ya. Nah, titik A ini disebut sebagai titik pangkal, ya. Permulaan vektornya itu ada di titik A. Pangkalnya di A, kemudian ujungnya di sini adalah titik B. Sehingga vektor ini adalah vektor dari titik A menuju titik B. Oke. Nah, penulisannya gimana notasinya? Karena dia dimulai dari titik A, maka di sini vektornya dinamakan vektor A. Nah, menujunya B, maka di sini namanya vektor AB. Berbeda halnya jika gambar vektornya adalah seperti ini. Ya, di sini dimulainya dari titik B, pangkalnya di B, lalu panahnya ini menuju titik A. Maka penamaan vektornya adalah vektor yang dimulai dari titik B menuju A. Jadi dia dinamakannya vektor BA. Nah, artinya dia dimulai dari titik B menuju A. Jadi, vektor AB ini tidak sama dengan vektor BA karena arahnya berbeda. Oke. Nah, bagaimana penulisan vektor? Vektor kolom berarti ditulis dalam bentuk kolom, artinya ditulis ke bawah. Jika vektor R2, maka di sini ada dua komponen yang ditulis seperti kolom, artinya ke bawah. Ditutup dalam kurung biasa, lalu di dalamnya ada komponen X dan juga komponen Y. Jika di R3, maka komponennya ada 3. Penulisannya masih sama ke bawah, membentuk seperti kolom. Ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Jika vektor baris, berarti ditulisnya ke samping. Ya, seperti ini. Vektor U itu adalah komponen X, komponen Y.
masih ditutup dengan kurung biasa. Kemudian jika di R3 penulisannya berarti ada 3 komponen, X, Y, Z. Lalu vektor basis, kalau vektor basis ini penulisannya menggunakan huruf I dan huruf J. Yang di depannya ini ada suatu angka, yaitu angkanya kalau I adalah komponen X, kalau J ini adalah komponen Y. Jadi vektor basis U sama dengan XI ditambah YJ. Jika di R3 maka ditambahkan dengan komponen Z, ya, jadi XI ditambah YJ ditambah ZK. Nah, kita akan membahas dulu yang pertama vektor di R2. Nah, untuk vektor di R2 ini ada yang namanya vektor posisi. Ya, di R3 pun sama, nanti akan ada vektor posisi juga. Vektor posisi itu adalah vektor dengan titik pangkal O dengan koordinat 0,0 dan berujung di titik X, Y. Ya, jadi vektor posisi ini selalu dimulai dari titik 0,0. Misalkan di sini ada gambar suatu vektor, ya, terlihat dimulai dari titik 0,0. Lalu pertanyaannya, jika diketahui titik P, nah titik P ini koordinatnya 3,4, kemudian dengan titik awal O 0,0, maka tentukan vektor posisi dari OP. Karena di sini titiknya dimulai dari 0,0 dan di sini dimisalkan titik P koordinatnya adalah 3,4. Jadi di sini X-nya 3, Y-nya 4. Sehingga vektor posisi OP bisa ditulis di sini. Vektor OP itu adalah titik P dikurang dengan O. Titik ujung dikurang titik pangkal. Nah, P-nya kan 3. X-nya. Jadi di sini 3 dikurang 0 untuk komponen X, untuk Y-nya di P itu 4, di titik ujung tetap 0. Jadi vektor posisi OP itu adalah 3,4. Ini penulisan vektor baris. Jika ditulis dalam bentuk vektor kolom, maka OP itu adalah 3 dan 4. Jika ditulis dalam bentuk vektor basis, OP ditulis menjadi 3I ditambah 4J. Ya. Kemudian, jika di sini diminta tentukan vektor-vektor berikut. Jika ada gambar vektor seperti ini, berarti kalian akan menentukan komponen-komponen di dalam vektornya. Ada komponen X dan ada komponen Y. Komponen X ditentukan berdasarkan arah vektornya. Apakah ke kanan atau ke kiri? Jika komponen X itu mengarah ke kanan, maka nanti dia akan bertanda positif. Jika di sumbu X dia ke arah kiri, maka tandanya adalah negatif. Oke. Kalau sumbu Y, maka yang diperhatikan arahnya berarti ke atas atau ke bawah. Jika dia ke atas, maka dia adalah positif. Sebaliknya, jika ke bawah, maka negatif. Sekarang perhatikan gambar vektor ini. Pertama kita tentukan dulu komponen X-nya dulu. Kalau X berarti tentukannya apakah dia ke kanan atau ke kiri. Nah, dari pangkal ini, jika kita mengarah ke panah atau ke titik ujungnya, maka ini akan bergerak ke arah kiri.
Oke, bergerak ke arah kiri berapa satuan? Kita hitung. 1, 2. Oke, ke kiri 2. Ya, ke kiri 2 satuan. Berarti kalau ke kiri adalah negatif, maka kita tulis negatif 2. Lalu, untuk komponen Y, ditentukan apakah dia ke atas atau ke bawah. Nah, menuju ke panah berarti harus ke bawah. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2. Oke, ke bawah 2 satuan. Ya, kalau ke bawah berarti negatif. Maka komponen Y-nya adalah negatif berapa satuan? 2. Berarti negatif 2. Maka panah atau vektor ini, komponen vektornya adalah min 2, min 2. Ya, lagi. Komponennya cari dulu X-nya. X-nya ke kanan apa ke kiri? Nah, ini ke kiri lagi. Berapa satuan kita hitung dari titik pangkal. 1, 2, 3. Oke, berarti min 3. Komponen Y-nya ini menuju ke panah berarti ke atas. Berapa satuan? 1, 2. Oke, ke atas 2 satuan. Maka dia positif 2. Nah, ini. Oke, lanjut lagi. Jika gambarnya seperti ini, maka X-nya kita hitung 1, 2, 3, 4 ke arah kanan. Berarti 4 positif. Lalu ke panah ke bawah 1, 2. 2 satuan ke bawah berarti min 2. Maka untuk vektor yang ketiga dia adalah 4 min 2. Oke. Berikutnya, menentukan komponen vektor jika diketahui 2 titik pada R2. Misalkan di sini ada suatu gambar, dia adalah vektor yang dimulai dari titik A dan berakhir di titik B. Nah, titik A-nya di sini koordinatnya adalah X1, Y1, titik B-nya dia X2, Y2. Nah, dia digambar vektor. Lalu pertanyaannya, berapa komponen vektor ini? Nah, komponen vektornya untuk sumbu X di sini berarti dia adalah sepanjang X1 sampai X2. Nah, sepanjang X1 sampai X2 bisa kalian hitung dengan cara X2 dikurang X1, panjang ini. Ya, komponen Y-nya gimana? Komponen Y-nya berarti jarak dari Y2 sampai Y1. Jarak sepanjang ini dihitung dengan cara Y2 dikurang Y1. Sehingga, jika kita mencari vektor AB di sini, itu sama aja dengan cara komponen X-nya adalah X2 dikurang X1, sedangkan komponen Y-nya adalah Y2 dikurang Y1. Kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Nah, di sini jika ada titik A dengan koordinat 3,2, lalu ada titik B dengan koordinat 7,9. Pertanyaannya, vektor AB. Nah, karena vektor AB berarti AB sama dengan B dikurang dengan A. Ya, karena ini patokan kita adalah huruf terakhir atau titik ujungnya. Ujungnya di B, maka B dikurang A. B-nya itu adalah 79. Lalu A-nya itu adalah 32. Sehingga kita kurangkan 7 kurang 3 itu 4, 9 kurang 2 adalah 7. Maka vektor AB adalah 4 dan 7. Nah, yang B, ini kita akan mencari vektor BA. Karena ujungnya adalah A, maka dia menjadi A dikurang B. Jangan sampai terbalik. Komponen A-nya 3 dan 2 dikurang dengan 7 dan 9. Sehingga ini menjadi 3 dikurang 7 adalah min 4, 2 dikurang 9, min 7.
Ya, terlihat di sini bahwa vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA. Ya. Berikutnya vektor di R3. Kalau vektor di R3 untuk vektor posisinya berarti dimulai dari titik pangkal 0,0,0 dan berujung di titik X, Y, Z. Nah, jika digambarkan seperti ini, ya, coba kita di sini ada beberapa titik, ada titik A, B, C, dan D. Ya. Kita diminta untuk menentukan vektor posisinya. Oke, yang pertama titik A dulu. Titik A itu letaknya ada di sini. Kalau di sini berarti ini sumbu X. Sumbu X-nya adalah 3. Berarti 3, untuk sumbu Y-nya 0 dan sumbu Z-nya 0. Ya, jadi ini titik A 3,0,0. Oke, lalu gimana vektor posisinya? Jika ditulis menggunakan huruf kecil, maka vektor A lalu ada panah di atas sama dengan 3,0,0. Untuk penulisan vektor barisnya, jika ditulis dalam vektor kolom berarti ke bawah 300. Jika dalam penulisan vektor basis berarti hanya menggunakan I, 3I. Ya, karena komponen selain X itu bernilai 0. Kalau titik B, nah titik B di sini dia di sumbu Y-nya bernilai 4 dan sumbu X sama Z-nya dia 0. Jadi koordinat B-nya 0,4,0. Jadi vektor posisi untuk B itu adalah 0,4,0 atau bisa ditulis ke bawah dalam bentuk kolom. Jika dalam vektor basis karena di sumbu Y, maka dia menggunakan J, ya, jadi 4J. Jika titik C di sini dia di sumbu Z bernilai 1 dan X sama Y-nya bernilai 0. Jadi 0,0,1. Penulisan vektornya C sama dengan 0,0,1. Jika ditulis dalam basis, ini hanya komponen Z yang ada. Bernilai 1, berarti ini 1K, atau ditulis K saja. Nah, untuk titik D, di sini titik D, koordinatnya berapa? Oke, di sini titik D. Jika kita tarik garis, maka dia akan membentuk seperti bangun ruang balok di sini. Koordinatnya gimana? Koordinat X-nya, berarti kita lihat di sini kalau ditarik garis, X-nya bernilai 2. Lalu kalau di sumbu Y-nya ditarik garis, nah bernilai 3. Kalau sumbu Z-nya, jika ditarik garis, bernilai 3 di sini. Jadi koordinatnya 2,3,3 untuk titik D. Sehingga vektor posisinya adalah 2, 3, dan 3. Penulisan ini yang vektor baris, ini vektor kolom. Jika vektor basis berarti 2I tambah 3J tambah 3K. Oke, kita menentukan komponen vektornya. Jelas seperti di vektor R2 ya, sama. Yang membedakan hanya banyaknya komponen. Ya, jadi di R3 itu ada 3 komponen. Mencarinya sampai Z. Oke, contohnya jika di sini diketahui titik A-nya, koordinatnya adalah 1,3,2. Kemudian di sini ada titik B 3,5,2. Kalau yang ditanya berarti itu adalah sama dengan B dikurang dengan A, ya. B-nya dulu kita tulis 3,5,2, kita kurangi dengan A, 1, 3, dan 2. Sehingga ini menjadi 3 dikurang 1 adalah 2. Lalu 5 dikurang 3 itu adalah 2. 2 dikurang 2 untuk komponen Z-nya itu 0. Lalu yang B, nah berarti ini artinya A dikurang B. Komponen A-nya 1, 3, dan 2 kita kurangkan dengan 3, 5, 2.
itu sama dengan 1 dikurang 3 itu min 2, 3 dikurang 5 min 2, 2 dikurang 2, 0. Ya, ini. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mempelajari video pembelajaran mengenai konsep awal vektor. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.